Akhirnya pelangganlah yang memutuskan berapa harga yang siap mereka bayar demi sebuah merek. Kemudian mitos kedua yang saya perlu kutip di sini karena ini penting, sekali hilang kepercayaan tidak akan pernah dapat dibangun kembali. Kemudian satu lagi ya teman-teman, sebelum saya mengakhiri sesi baca Suara Merdeka ini, satu lagi mitos yang dibongkar oleh penulis adalah merek yang kuat dapat digunakan untuk menopang bisnis yang buruk. Jadi mitos yang berkembang itu brand is everything. Asal kita brand kita ini sudah sangat kuat, maka itu adalah segalanya bagi kita. Kita punya produk-produk atau kita punya bisnis yang sebetulnya tidak bagus, itu asal ditempel brand yang bagus, maka itu tidak masalah, akan terangkat. Nah, ini mitos yang dibongkar oleh penulis dan ini membuat kita harus hati-hati. Sekarang kita harus mulai hati-hati untuk melangkah. Para pemilik brand juga harus makin hati-hati untuk menentukan dengan siapa, dengan apa brand itu harus bermitra. Karena tidak semuanya seperti itu. Tapi yang penting adalah yang nasihat yang analisis yang penting yang disampaikan oleh penulis adalah relevansi. Pentingnya untuk tetap relevan. Nah, ini saya akan bacakan sedikit ya untuk gambaran kasus dari Woolworths. Woolworths itu ya perusahaan retail yang cukup besar di Inggris, termasuk chain-nya itu menasional lah ya. Woolworths di Inggris Raya menjadi contoh yang menarik, sebuah merek yang sangat dicintai dan selama sebagian besar sejarahnya merek yang sangat dihormati. Woolworths terkait erat dengan sejarah dan pertumbuhan kapitalisme barat. Perusahaan ini memiliki serangkaian ciri khas termasuk pick and mix yang sangat terkenal, sehingga frasa ini akhirnya masuk kosakata umum. Ya, kalau teman-teman yang belum pernah bersentuhan dengan dunia di UK mungkin agak canggung ya, tapi nanti bisa di googling bagaimana Woolworths ini sebuah bisnis retail yang berusia 100 tahun bangkrut karena sudah tidak relevan lagi. Jadi brand yang kuat itu ya sama. Ini juga peringatan buat kami juga ini. Sebetulnya di Suara Merdeka itu brand yang sangat kuat, yang sudah melegenda, usianya Februari nanti 73 tahun. Tetap kita harus waspada, brand yang kuat saja tidak cukup. Nah, buku ini menjelaskan dengan sangat bagus dan contohnya itu tadi Woolworths itu sudah berusia 100 tahun, sangat dicintai oleh masyarakat. Orang Inggris itu udahlah kalau sama Woolworths itu sudah mereka itu sangat minded, sangat cinta. Tapi toh kenyataannya juga bangkrut. Jadi cinta masyarakat, persepsi itu juga tidak cukup. Karena apa? Karena perusahaan itu sudah tidak relevan lagi. Layanannya, produknya sudah tidak relevan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Orang pernah bicara kalau di dunia teknologi itu kan contoh yang sering dikemukakan itu kan Nokia. Nokia itu secara brand kan juga belum terlalu kuat. Coba kalau brandnya itu kuat sekali, menyejarah, menjadi identitas bagi sebuah bangsa atau nation atau suatu masyarakat, pasti akan berbeda ceritanya. Ternyata tidak. Ada cerita juga brand yang sangat kuat, brand yang menyejarah tetap tidak bisa menyelamatkan kalau layanan bisnisnya itu tidak relevan, kalau layanan bisnisnya itu tidak adaptif dengan kebutuhan masyarakat. Nah, itu contoh yang bagus. Kalau kalian pengen tahu lebih detailnya bagaimana itu lalu diatasi, nah baca buku ini ya, coba cek di googling, cari yang teman-teman baca Suara Merdeka yang paling nyaman untuk dibeli, yang di mana bisa membeli buku ini cukup banyak.
Nah, silakan untuk dibaca karena ini penting, dan ini saya rekomendasikan termasuk satu buku yang berbeda dari buku-buku marketing dan branding yang ada di pustaka di Indonesia. Ya memang catatannya adalah ini terjemahan. Jadi teman-teman harus harus menyesuaikan contoh-contoh di dalam buku ini tentu adalah contoh-contoh yang internasional. Kita nggak akan menemukan contoh-contoh dari brand-brand yang di Indonesia. Tapi ini kan juga menjadi PR dan tantangan kita. Setelah membaca buku ini, kita bisa mengevaluasi, kita bisa menganalisis, dan mungkin nanti juga bisa menyajikan contoh-contoh buku yang contoh-contoh brand yang di Indonesia ya, supaya kita bisa belajarnya bisa lebih real gitu kan. Nah, nasihat terakhir untuk menutup perjumpaan kita pada kesempatan ini, pada forum baca buku Suara Merdeka ini, saya kutip dari nasihat penulis ya. Setelah membahas semua tadi 40 mitos itu, kemudian ada satu nasihat yang menarik, yaitu apa? Sedekat mungkin dengan para pelanggan Anda. Ini kalau kita mengutip Bruce Lee, saya nggak tahu teman-teman baca Suara Merdeka masih ingat atau menangi atau tahu tentang Bruce Lee nggak ya? Bruce Lee itu aktor kungfu ya, atau kungfu ya, bela diri itu yang terkenal ya. Dia tidak pernah menggunakan stuntman karena dia sendiri jago kungfu. Nah, ada satu pedoman dari Bruce Lee yang bisa menjadi guidance kita, dan ternyata ini juga kemudian diikuti oleh Simon Bailey dan Andy Williken ini dalam buku On Branding itu, yaitu pendekatan 2 inci. Jadi Bruce Lee itu menasihatkan kalau kita ingin menang melawan musuh, maka kita harus sedekat mungkin dengan lawan kita. Kalau bisa itu hanya 2 inci. 2 inci itu berarti ya sekitar 5 cm. Jadi kita nggak boleh jauh-jauh dari musuh kita. Kalau kita ingin masuk dan kemudian kita ingin menjatuhkan lawan kita, sedekat mungkin. Itu namanya pendekatan 2 inci ya, yang dipopulerkan oleh Bruce Lee. Nah, itu rupanya yang juga dikutip dan kemudian dimodifikasi oleh penulis ini dalam buku ini. Dia juga menasihatkan yang sama, sedekat mungkin dengan para pelanggan Anda. Jadi brand apapun itu, strategi apapun itu, kalau kita tidak berusaha sedekat mungkin dengan pelanggan kita, ya keberhasilannya menjadi akan sangat berat. Karena salah satu sektor yang sangat mengandalkan kedekatan dengan pelanggan adalah sektor layanan profesional. Kalau kita hanya brand saja, hanya mencitrakan saja, hanya menyampaikan produk-produk kita secara sosial media, yaitu suatu keharusan. Tetapi kalau kita tidak berada dekat dengan pelanggan kita, maka keberhasilan dari brand itu akan menjadi lebih kecil. Nah, konsumen dan pelanggan merek yang digerakkan oleh layanan harus meniru tingkat keakraban dan pengetahuan yang ditunjukkan oleh perusahaan terbaik yang digerakkan oleh klien. Kalau klien itu sudah dekat dengan kita, maka klien itu dan pelanggan itu otomatis menjadi marketer kita. Klien dan pelanggan itu menjadi brand ambassador kita, bercerita tentang brand kita, bercerita tentang keunggulan-keunggulan brand kita. Nah, sehingga itu seperti otomatis bekerja. Branding itu lalu kemudian menjadi otomatis bekerja. Itulah yang dinasihatkan oleh penulis buku ini, yang itu bisa menjadi catatan kita. Jadi teman-teman, memang loyalitas brand loyalty itu sekarang itu sulit diraih. Akan tetapi brand loyalty atau loyalitas merek itu masih ada dan masih berharga. Ini yang ditekankan oleh buku ini. Maka bagi para pemilik usaha, UMKM maupun para pemilik brand-brand besar, jangan lupa ini buku menarik yang wajib untuk berada di rak buku teman-teman baca Suara Merdeka dan dipelajari dan dipraktekkan. Ya. Enaknya apa? Enaknya karena di sini nggak banyak teori.
Ini kita tidak sedang membaca sebuah buku tentang marketing yang jelimet, yang rumit, penuh dengan analisis dan angka dan diagram dan buku, enggak. Ini buku yang mengisahkan tentang pengalaman-pengalaman praktis dan kemudian bisa kita aplikasikan dengan segera dan bahkan kita bisa pahami itu dengan cepat dan mudah. Demikian teman-teman Baca Suara Merdeka, ini sesi on branding dampak digital terhadap merek. Kita akan jumpa lagi pada sesi Baca Suara Merdeka selanjutnya. Sampai jumpa dan salam Baca Suara Merdeka. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share link di YouTube. See you.